Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yunitia, SNIM D 2019-5027. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bayi Neonatal. Bayi neonatal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut kamus, yaitu permulaan atau periode awal keberadaan sebagai individu, bukan lagi sebagai parasit dalam tubuh ibu. Yang kedua, menurut hukum yang berlaku, yaitu bayi yang baru lahir merupakan individu yang belum dewasa sampai mencapai kematangan usia yang legal. Yang ketiga, menurut istilah medis, yaitu bayi adalah seorang anak yang usianya muda, yang tidak ditetapkan batasan usia berapa individu tidak lagi tergolong bayi atau sudah menjadi anak-anak. Poin yang kedua adalah ciri-ciri bayi neonatal. 1. Masa bayi neonatal merupakan periode yang tersingkat dari periode perkembangan. Mengapa begitu? Karena mulai awal kelahiran hingga 2 minggu setelah kelahiran, periode ini adalah saat dimana janin harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar janin ibu. Itu berlangsung selama 2 minggu. Menurut kriteria medis, penyesuaian ini berakhir pada saat tali pusar putus atau terlepas. Menurut kriteria fisiologis, berakhir pada saat bayi gemuk kembali setelah kehilangan berat badan sesudah dilahirkan. Meskipun singkat, periode ini digolongkan menjadi 2 periode, yaitu periode prionat dan periode neonat. Yang kedua ada masa bayi neonatal, merupakan masa terjadinya penyesuaian diri yang radikal. Meskipun rentang kehidupan dimulai secara resmi pada saat kelahiran, namun kelahiran ini merupakan suatu gangguan pada pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan. Ini adalah suatu peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar yang diperlukan penyesuaian diri pasca natal. Yang ketiga, bayi neonatal merupakan masa terjadinya perkembangan. Ciri dari periode ini disebabkan oleh pentingnya melakukan perkembangan yang radikal pada lingkungan pasca natal. Sekali melakukan penyesuaian ini, bayi kembali melakukan pertumbuhan. Jadi, satu kali bayi ini melakukan penyesuaian, bayi ini langsung melakukan ada pertumbuhan lagi pada bayi ini. Yang keempat, ada masa bayi neonatal merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Yang kelima, masa bayi neonatal merupakan periode yang berbahaya. Secara fisik, periode ini berbahaya karena sulitnya mengadakan penyelesaian diri secara radikal. Yang penting bagi lingkungan dan bayi itu sendiri. Secara psikologis, masa bayi merupakan saat terbentuknya sikap dari orang-orang yang berarti bagi sang bayi. Yang C, ada penyesuaian bayi neonatal. Ada beberapa penyesuaian yang mesti dialami oleh bayi neonatal. Yang pertama, perubahan suhu. Perubahan suhu di dalam rahim dan di luar rahim itu berbeda. Suhu di dalam rahim itu tetap hangat. Rahim dalam ibu itu suhunya tetap. Sedangkan setelah bayi dilahirkan atau bayi saat berada di rumah sakit, saat berada di rumah, itu suhunya berbeda-beda dan berubah-ubah. Yang kedua, ada bernafas. Saat tali pusar sudah putus, otomatis bayi ini harus bisa bernafas sendiri. Yang mulanya melalui tali pusar, sekarang sudah bisa bernafas sendiri. Yang ketiga ada mengisap dan menelan. Sekarang bayi harus memperoleh makanan itu sendiri, harus dengan cara menghisap dan menelan. Yang mulanya itu melalui tali pusar, sekarang harus bisa menghisap dan menelan makanan itu sendiri. Yang keempat adalah pembuangan. Alat-alat pembuangan bayi mulai berfungsi pada saat kelahiran. Yang mulanya melalui tali pusar, sekarang alat-alat pembuangan dari bayi itu mulai berfungsi sendiri.
entah itu BAB atau BAK, itu bayi sudah mulai melakukan sendiri tanpa tali pusar tersebut. Pada mulanya bayi mengalami kesulitan dalam penyusuan diri dalam kehidupan pasca Natal. Semua bayi mengalami itu, mengalami kesulitan pada kehidupan pasca Natal. Yang ketiga, indikasi kesulitan penyesuaian terhadap kehidupan pasca Natal. Yang pertama, berkurangnya berat badan karena adanya kesulitan bayi yang baru lahir. Biasanya bayi yang baru lahir itu mengalami penurunan berat badan. Yang kedua, perilaku yang tidak teratur. Pada hari pertama hingga kedua dari kehidupan pasca Natal, bayi ini menunjukkan perilaku yang tidak teratur. Sebagian hal ini disebabkan karena adanya tekanan dari otak selama persalinan. Yang ketiga adalah kematian bayi. Bahkan hingga sekarang ini tingkat kematian bayi selama 2 hari pasca Natal itu cenderung tinggi. Jadi tingkat kematian bayi pada saat 2 hari setelah pasca Natal itu sangat tinggi dan cenderung sering terjadi. Yang ini poin terakhir ya. Ini adalah jenis-jenis persalinan. Yang pertama, alamiah atau spontan atau normal yang kita kenal. Dalam persalinan ini, posisi besarnya janin dalam hubungannya dengan alat-alat reproduksi ibu mempermudah bayi lahir secara normal. Yang kedua, sungsang. Posisi ini yang keluar itu bokong terlebih dahulu. Baru kaki, baru itu diikuti dengan kepala. Yang ketiga, melintang. Posisi bayi itu melintang sehingga dalam rahim ibu itu harus dilakukan sesar, tidak bisa secara normal karena bayi itu melintang, kecuali posisi bayi itu berubah sebelum proses persalinan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.